Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la khala wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Dewan Guru MTSN Negeri 1 Bojonegoro yang saya hormati, anak-anak peserta masa ta'aruf siswa baru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bojonegoro yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan Allah kenikmatan yang luar biasa banyaknya, mulai dari kesehatan, kesempatan, hingga masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, juga kekuatan iman Islam sampai detik ini. Semua tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu patut kiranya kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya, meneladani sifat-sifatnya. Dengan begitu kita akan pantas besok di akhirat bersama-sama Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, peserta Masamah tahun 2020-2021. Tahun ini kita berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Jika masa ta'aruf siswa baru tahun kemarin atau yang sebelumnya kita bisa ketemu dalam satu majelis mimbar di sekolah bersama-sama, saling kenalan dengan temannya, dengan gurunya. Tetapi hari ini kita belum bisa melakukan kegiatan tatap muka, tetapi kita bisa laksanakan dengan cara online atau daring. Ini semata-mata untuk menjaga, untuk menjaga keselamatan jiwa. Nah, keselamatan jiwa ini nanti yang akan kita bahas, termasuk dalam bagian dari apa yang kita bicarakan pada kali ini. Sehingga menjaga jiwa, kesehatan itu lebih penting, termasuk bagian dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, tidak mengurangi rasa pertemanan kita, hubungan kita, walaupun secara langsung kita tidak bisa ketemu, tapi kita bisa secara online ini bisa ketemu, saling berkenalan, nanti saling menyapa lewat media sosial. Ini juga bagian dari teknologi yang harus kita nikmati dan sekaligus kita ikuti perkembangan zaman yang seperti ini. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, hari ini saya ingin mengajak anak-anak untuk mengenal Islam. Mengenal Islam. Islam, agama kasih sayang. Setiap umat muslim bertemu dengan umat muslim yang lain, maka dianjurkan untuk menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan terlimpah atasmu, terlimpah kepadamu. Ini adalah suatu ajaran yang sangat mulia, di mana kita diajarkan untuk pertama, Islam itu damai. Islam itu damai. Yang kedua, Islam itu mengajarkan welas asih, kasih sayang.
Dan yang ketiga, Islam itu mengajarkan bertambahnya kebaikan. Jika kita menjadi orang yang damai, memiliki sikap welas asih, bertambah kebaikannya, maka kita akan menjadi umat Islam yang moderat, umat Islam yang memiliki sikap tasamuh, umat Islam yang memiliki sikap toleran, sehingga akan tercapai kedamaian di dunia ini. Anak-anak sekalian yang saya cintai, hari ini kita sebagai umat Islam, saya yakin semua siswa-siswi MTSN Negeri 1 Bojonegoro adalah umat Islam, harus tahu apa misi kita sebagai umat Islam. Ya, apa misi kita sebagai umat Islam? Misi kita seperti yang disampaikan di salam tadi adalah satu, membawa misi perdamaian. Yang kedua adalah menebarkan rasa kasih sayang, menebarkan rasa kasih sayang. Dan yang ketiga adalah menambahkan kebaikan dimanapun kita berada. Anak-anak sekalian, yang perlu kita sampaikan bahwa perdamaian adalah suatu kebutuhan. Semua orang ingin hidup damai. Coba kalau ada saja yang merasa menang sendiri, kemudian menimbulkan perpecahan, terjadinya pertikaian, itu karena terjadi tidak ada rasa toleransi. Ada seorang yang sebuah kisah betapa Islam itu indah, betapa Islam itu menjaga perdamaian. Suatu hari Pak Bambang ini bekerja waktu puasa kemarin. Pak Bambang itu bekerja di suatu daerah, tempatnya di Papua. Sebenarnya Pak Bambang itu pingin sekali beribadah puasa bersama keluarga di rumah, tetapi karena tugas Pak Bambang harus pergi ke Papua. Di sana dia tinggal di hotel pas waktu bulan puasa. Nah, ketika di hotel dia ketemu dengan pelayan hotel namanya Titus. Anggap saja Titus ini pelayan hotel. Pak Bambang meminta kepada Titus untuk nanti malam tolong dibangunkan untuk bangun sahur dan disiapkan makanan. Nah, ketika suatu saat sudah malam, Pak Bambang dibangunkan oleh Titus. Suara kamar bunyi, maka Pak Bambang bangun dan Titus sudah menyiapkan makanan sahur. Kamu tidak ikut sahur? Ditanya begitu. Enggak Pak, saya non muslim, saya orang Nasrani. Tetapi saya sudah terbiasa menyiapkan tamu-tamu yang ada di sini yang beragama Islam untuk makan sahur. Nah, ini menunjukkan contoh bahwa toleransi di sini, welas asih, ya, antara Pak Bambang dan Mas Titus tadi yang pelayan hotel. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia ini sudah ada toleransi keagamaan yang saling menghargai, walaupun berbeda keyakinan, tetapi masih bisa toleransi secara baik. Apa sih toleransi itu, anak-anak? Sikap lapang dada, besar hati, menghargai pendapat atau pendirian orang lain, mau mendengar pandangan yang berbeda selama tidak merusak keyakinan orang lain. Contoh tadi. Jadi karena semuanya memiliki rasa menghargai, jadi walaupun berbeda agama, Titus mau menyiapkan makanan sahur bagi Pak Bambang yang muslim. Ini ketika sudah selesai tugas, Pak Bambang pulang ke kampung. Di kampung menemukan ada Pak Kadir. Pak Kadir itu nanti malam akan gerilya katanya. Besok siang mau mengobrak-abrik toko warung yang buka pada puasa siang hari.
Pak Bambang melihat semacam itu. Kemudian ditegurlah Pak Kadir. Pak Kadir, orang yang buka warung pagi itu juga butuh kebutuhannya masing-masing. Kalau jenengan tutup, kalau sampean tutup, itu nanti apa tidak merugikan orang lain. Yang penting asal tidak mengganggu, kenapa harus ditutup? Bukankah Islam mengajarkan kita kedamaian, tidak kekerasan, secara damai? Akhirnya Pak Kadir gak jadi, mau merusak toko-toko, warung-warung yang buka siang hari. Ini adalah cermin bahwa Pak Kadir mau menghargai pendapat orang lain. Setelah menghargai pendapat orang lain, menyadari, sehingga terjadilah kedamaian di lingkungan itu, tidak jadi kerusuhan. Sekali lagi anak-anak yang saya cintai, bahwa kita sebagai umat Islam harus memiliki sikap welas asih, saling menyayangi, toleransi, menghargai sesama orang. Apakah akhlakul karimah itu anak-anak? Mungkin yang sudah tahu apa akhlakul karimah? Coba nanti kita lihat, akhlak itu merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi ada dorongan di dalam hati, di dalam diri ini untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Jika perbuatan yang dihasilkan dari tindakan itu baik, maka akan disebut akhlak mulia. Jika apa yang disampaikan atau yang diucapkan atau perbuatan yang dilakukan tanpa dipengaruhi oleh orang lain yang sudah menjadi kebiasaan itu termulia, maka disebut akhlak mulia atau akhlakul karimah. Contoh bentuk akhlak karimah yang harus kita miliki. Yang pertama diantaranya, banyak sekali ya, kita coba yang bersikap jujur. Jujur. Nah, coba kita belajar jujur. Jujur itu sebenarnya ketika kita berucap, bertindak sesuai dengan hati. Tolong, yang pernah tidak jujur, nanti kemudian tanyakan dengan hatinya, pasti bertentangan. Contoh, ketika ada seorang ditanya, apakah kamu sudah sholat? Ditanya, sudah, padahal dia belum sholat. Maka di hatinya ini akan ada perasaan bersalah, di hatinya ini akan perasaan berdosa, di hatinya ini telah melakukan kebohongan. Maka disitulah arti jujur. Sikap yang keluar dari lubuk hati yang dalam, jika tidak sesuai maka akan bertentangan dengan hatinya. Inilah jujur. Kadang-kadang anak-anak selalu ya berbuat sesuatu terus tidak jujur, kemudian berbohong. Nah, ketika dia berbohong, maka di sini nanti akan terus berbohong terus. Contohnya kemarin, kamu sudah sholat? Sudah Pak. Kapan? Tadi Pak, jam sekian. Oke. Ketika nanti suatu saat dia ditanya, coba nanti saya tanya orang tuanya, maka dia akan berbohong kepada orang tuanya supaya orang tuanya menutupi kebohongannya. Jadi kalau sekali berbohong anak-anak, maka akan terus bohong terus dan menutupi kebohongan itu terus menerus. Maka untuk itu jangan, sekali lagi, untuk memiliki akhlak yang karimah maka kita harus bersikap jujur. Yang kedua, dapat dipercaya. Ayo, dapat dipercaya. Orang tua percaya kepada anak-anak belajar, sudah berangkat sekolah belajar, tapi ternyata tidak nyampe sekolah, berarti tidak dapat dipercaya oleh orang tua. Orang tua percaya kamu berangkat ngaji, tapi tidak sampai ke tempat ngaji, berarti kamu tidak dapat dipercaya. Orang tua percaya kalau anaknya itu bisa diandalkan contohnya, tetapi malah justru tidak
sesuai dengan yang diharapkan orang tua. Jadi bersikap jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Ini anak-anak, mari bertanggung jawab. Apa yang telah dijadikan tugas kita harus bertanggung jawab. Tolong menolong, menghargai dan menghormati orang lain. Ini banyak contoh akhlakul karimah. Jadi nanti coba anak-anak cari apa akhlakul karimah, berapa perbuatan baik, sampai data itu. Anak-anak data perbuatan baik yang sudah saya lakukan selama ini. Catat saja, menolong siapa, berbuat jujur dengan siapa, bertanggung jawab terhadap perbuatan apa, menghargai pendapatnya siapa. Dicari kalau apa yang telah diperlakukan. Dalam sehari itu minimal bisa melakukan kebaikan lebih dari 100 kali. Wow, kalau bisa menginventarisir, mencatat kebaikan-kebaikannya, maka akan semakin hari kebaikan kita akan semakin bertambah. Itulah akibat ketika kita atau dampak akhlakul karimah akan menjadikan kita semakin menjadi orang yang baik sesuai misi Islam tadi. Sebagai orang Islam adalah menebarkan kebaikan. Islam agama yang membawa kemaslahatan. Artinya dimanapun kita berada harus memberikan manfaat bagi sekitar kita. Untuk menjiwai karakter kebaikan dan kemaslahatan, kita harus memahami tujuan syariat Islam. Kita jadi orang Islam tujuannya apa? Syariat Islam itu nyuruh apa? Yang dikenal dengan istilah maqasid as-syariah. Maqasid as-syariah, as-syariah. Jadi maksud dari syariah Islam itu ada 5 langkah kewajiban seorang muslim. Yang pertama yaitu menjaga agama. Menjaga agama. Agama kita jaga seperti apa? Contohnya kalau orang beragama Islam berarti harus menjalankan syariat Islam. Agama Islam ada rukun Islam. Nah, rukun Islam itu yang harus kita laksanakan. Syahadat sudah kita baca, sholat, zakat, puasa. Ini kalau kita laksanakan secara terus menerus dengan kesadaran, maka kita telah menjaga agama kita. Bedanya orang yang beragama Islam dan tidak beragama Islam itu tidak kelihatan. Kalau sampean ketemu dengan banyak orang itu agama Islam atau tidak, itu tidak tahu. Yang bisa membedakan nanti ketika sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh agama. Contohnya, bedanya orang Islam karo orang Islam itu apa? Sholat. Oh iya, kalau berarti wis sholat, berarti agamanya wis jelas wong Islam. Kok dia melayu ini tidak anak masjid, dolane nang. Belum tentu kita bisa menamakan dia orang Islam. Tapi kalau sudah belajar masuk ke masjid, musola, kemudian sholat, oh jelas itu orang Islam. Ini contoh menjaga agama dengan menjalankan perintah agama, termasuk salah satunya adalah melaksanakan rukun Islam. Kemudian hak dan kewajiban kita seorang muslim yang kedua adalah menjaga jiwa. Jiwa ini harus dijaga anak-anak. Jangan sampai jiwa kita menjadi tidak sehat. Jadi hal-hal jiwa itu nyawa, ya harus dijaga. Menjaga termasuk diantaranya kalau ada menjaga jiwa. Islam itu tidak boleh tidak mengajarkan pembunuhan, karena jiwa itu sangat mahal. Jadi kalau ada tahun 2018 kalau nggak salah itu ada satu keluarga bunuh diri pakai bom di Surabaya. Itu ajaran yang seperti apa? Yang membunuh dirinya sendiri dan juga membunuh orang sekitarnya.
Padahal Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk membunuh seseorang atau karena menjaga jiwa ini adalah kewajiban seorang muslim. Yang ketiga adalah menjaga harta. Menjaga harta. Harta yang kita miliki bukan berarti pelit kalau dijaga. Dijaga itu artinya kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah tercukupi hartanya sesuai dengan nisab dan haulnya, maka kita keluarkan zakat. Itu berarti menjaga harta. Kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan yang keempat, kewajiban kita seorang muslim yaitu menjaga keturunan. Keturunan atau nasab dalam Islam sangat diperhatikan. Sehingga dalam Islam ada yang namanya nikah. Nikah ini dianggap ibadah karena di dalamnya akan menjaga keturunan sah secara agama juga sah secara hukum negara. Maka sangat disayangkan jika ada orang yang melakukan perbuatan yang tidak secara agama atau negara menghasilkan seorang anak, atau yang dikenal dengan istilah apa itu ya, kumpul kebu. Nah, kumpul kebu atau berbuat perilaku yang menyebabkan adanya anak tetapi tidak secara sah. Ini dampaknya luar biasa. Anak yang lahir tanpa sah keturunannya, maka secara agama dia tidak memiliki hak waris. Ini makanya dijaga dalam Islam. Tidak memiliki hak waris, tidak bisa menjadi walinya. Dan ketika nikah, nah ini maka sangat sekali anak-anak Islam menjaga keturunan. Dan yang terakhir, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menjaga akal pikiran. Bagaimana kita akan menjadi orang yang kuat kalau pikiran akalnya tidak sehat? Banyak hal yang menyebabkan pikiran tidak sehat, makanya dilarang oleh agama. Di antaranya termasuk penggunaan narkoba, minuman keras. Kenapa minuman keras, narkoba itu dilarang? Karena jika sudah minuman keras bisa pakai narkoba, maka akalnya akan rusak. Jika akalnya sudah rusak, maka manusia tidak lebih baik daripada binatang. Karena sudah tidak menggunakan akalnya. Akalnya sudah rusak, dirusak oleh perbuatan yang dilarang oleh agama. Termasuk diantaranya adalah tadi, dengan minuman keras, dengan pakai narkoba, ya seperti itu. Maka anak-anak, hal-hal semacam itu jangan pernah dicoba. Mencoba saja sekali maka akan rusak seterusnya. Maka tidak boleh dilakukan, dan ini jelas haram, tidak boleh dikerjakan. Termasuk dalam hal ini anak-anak, yang saya sampaikan dalam dunia yang sedang modern ini, yang merusak akal anak-anak termasuk adalah game online. Nah, ini saya katakan game online ini merusak akal, sehingga anak-anak kalau sudah terlanjur suka game, kecanduan game, maka akan susah konsentrasi belajar. Kalau sudah konsentrasi belajar, akalnya tidak akan berkembang. Tidak mikir itu sudah angel, susah. Nah, untuk itu anak-anak boleh main game, tapi harus seperlunya, tidak boleh sepanjang hari. Harus dibatasi. Ini tujuannya untuk menjaga akal pikiran kita supaya tetap sehat, tetap kuat. Jika akal kita tidak sehat, tidak kuat, maka nanti kita akan rusak di akhir zaman. Untuk itu, inilah yang perlu kita sampaikan anak-anak dalam kesempatan bersama kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya diberi kesehatan oleh Allah, kekuatan untuk bisa menjadi anak-anak yang pertama tadi
memiliki anak yang memiliki sikap welas asih, memiliki sikap akhlakul karimah, dan yang tiga bisa bermanfaat dimanapun kita berada, harus membuat kebaikan di sekitarnya. Untuk itu silahkan nanti dicoba di rumah, berbuat baik. Apa perbuatan baik yang telah dilakukan dicatat. 1 hari saja perbuatan baik anak-anak dicatat, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Coba dicatat, ini sebagai tugas, ya, sebagai tugasnya anak-anak mencatat kebaikannya mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kebaikannya saja. Sehingga nanti kita akan lihat, masa cuma ada 3, masa cuma ada 6. Nah, syukur semakin banyak kebaikan yang kita lakukan selama 1 hari, maka akan semakin baik kita belajar menjadi orang yang lebih baik. Itulah anak-anak yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu besok. Kalau sudah tidak ada pandemi, sudah normal, kita bisa ketemu di madrasah, ya, ketemu dengan Pak Rafiq dan guru-guru yang lain sambil belajar secara langsung. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.